Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semua, karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepadanya. Tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah pula kita bisa merasakan zaman yang penuh dengan kecanggihan seperti saat ini. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah kemasyarakatan, Bapak Hendri Kusmidi, dan teman-teman sekalian. Saya Ansi Ruliza Fitriani. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema peran wanita dalam membentuk generasi muda yang solih dan solihah. Apabila kita lihat dari perkembangan zaman yang sangat modern saat ini telah menjadikan berbagai macam ragam kehidupan di dalam masyarakat, terutamanya di Indonesia, di mana semakin majunya dunia, maka tidak menutup kemungkinan semakin banyak penyimpangan akhlak dalam menghadapinya. Kita bisa lihat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika kita menghadapinya dan menggunakannya tanpa didasari dan dilandasi iman dan takwa, maka sangat besar pengaruhnya di dalam masyarakat, terutama di Indonesia dan terkhususnya di kalangan generasi muda. Maka timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara kita membentuk generasi milenial, generasi muda yang berakhlakul karimah di zaman yang modern ini? Kita mulai dari hal yang paling pokok, yaitu dalam memilih pasangan. Memilih pasangan yang tepat adalah salah satu cara bagaimana melahirkan, menciptakan generasi muda yang berakhlakul karimah. Terbentuknya generasi muda yang solih dan solihah dimulai dari orang tua yang solih dan solihah pula. Maka dari itu, terutama kita sebagai kaum perempuan, bahwa terbentuknya karakter yang baik di dalam diri seorang anak karena dimulai dari seorang ibu yang hebat, soleha, dan baik pula. Maka dari itu, kita sebagai perempuan, kita sebagai seorang ibu mempunyai kewajiban untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu agama Allah, untuk cerdas, untuk melahirkan generasi muda yang solih dan solihah. Kita bisa mengambil pedoman di dalam Al-Quran, terutamanya di Quran Surah Luqman dari ayat 12 sampai 19. Di sana berisi tentang cara bagaimana mendidik seorang anak agar senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Yang pertama yang harus kita ketahui, kita jangan sampai mengajari anak-anak kita hal-hal yang menyekutukan Allah, hal-hal yang berbau syirik. Kita ajarkan anak-anak kita, saudara-saudara kita dari sejak dini tentang tauhid. Akidahnya harus lurus. Kita ajarkan, kita jauhkan mereka dari hal-hal yang berbau syirik. Kita tanamkan di dalam diri mereka rasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada benda-benda atau hewan-hewan lainnya. Yang kedua, kita sebagai orang tua harus mampu menumbuhkan di dalam diri seorang anak sejak dini rasa santun dan sifat menghormati kepada kita, agar nantinya ketika mereka di luar sana, mereka sudah bisa membedakan yang mana yang harus dihormati, yang mana yang harus disetarakan, yang mana yang harus diayomi. Yang ketiga, kita sebagai orang tua, atau kita sebagai kakak perempuan, adik-adik kita harus selalu senantiasa menumbuhkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara ini agar mereka dapat senantiasa takut melakukan kemaksiatan, senantiasa takut melakukan perbuatan-perbuatan tercela, karena meskipun mereka menyembunyikannya dari kita, tetapi mereka yakin dan percaya bahwa Allah mengetahui itu meskipun perbuatan itu sekecil apapun. Yang keempat, kita harus mengajari anak-anak kita, adik-adik kita, saudara kita,
sholat dan ibadah lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan orang-orang di sekeliling kita lalai terhadap agama dan kewajiban karena kelalaian kita juga. Kita sebagai kakak perempuan untuk adik-adik kita harus mencontohkan yang baik dulu, agar adik-adik kita bisa mencontohnya dan menjadi pribadi yang lebih baik pula. Dan terutama untuk kita sebagai orang tua, kita harus mencontohkan hal-hal yang baik. Kita harus mencontohkan hal-hal yang positif dulu kepada anak-anak kita. Jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Yang kelima, kita harus menanamkan di dalam diri saudara kita, di dalam diri anak-anak kita, sifat dan sikap berdakwah, walau sekecil apapun itu. Karena hakikatnya, kita yang disebut hamba Allah, kita yang disebut umat terbaik, mempunyai satu kewajiban, yaitu berdakwah, bil ma'ruf nahi munkar, menyeru, mengajak kepada kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran. Tumbuhkan di dalam diri anak-anak kita sifat tersebut. Tumbuhkan di dalam diri saudara-saudara kita sifat tersebut. Contohkan kepada mereka bahwa seperti ini berdakwah, bahwa seperti ini yang baik. Kita sebagai kakak perempuan, ketika kita mempunyai adik-adik perempuan, kita harus menutup aurat. Kita harus mengatakan kepada mereka bahwa perempuan itu wajib menutup aurat. Yang keenam, kita harus bisa menumbuhkan sifat penyabar di dalam diri seorang anak, di dalam diri saudara-saudara kita. Karena agar ketika kita tidak ada, atau mereka di luar pengawasan kita, atau mereka jauh dari kita, mereka bisa berdiri tegak dengan kaki mereka sendiri. Mereka bisa kuat, mereka bisa sabar menghadapi ujian-ujian hidup, dan pastinya iman mereka tetap terjaga. Katakan kepada mereka, innallaha ma'anas sabirin, bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang ketujuh, yang terakhir, ajarkan kepada mereka perkara akhlak. Ajarkan kepada mereka agar mempunyai akhlak tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka jangan sampai mereka mempunyai sifat sombong. Ajarkan kepada mereka bahwa sifat sombong adalah sifat yang dibenci Allah, sifat yang dibenci Rasulullah. Ajarkan kepada mereka kesederhanaan dalam berjalan, agar mereka tidak mengangkat kepalanya terlalu tinggi ketika berjalan. Begitupun lisan, ajarkan kepada mereka lisan yang baik, lisan yang lemah lembut, seperti halnya yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, dari Quran surah Luqman inilah dapat kita jadikan pedoman dalam mendidik dan membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah, generasi muda yang salih dan salihah. Kita sebagai perempuan, ketika kita menjadi kakak perempuan dari adik-adik kita, adik-adik perempuan kita, adik-adik laki-laki kita, harus terlebih dahulu mencontohkan kepada mereka bagaimana hal yang baik. Harus terlebih dahulu mengatakan kepada mereka, mengajak mereka kepada kebaikan dan menjauhkan mereka, mengajak mereka menjauhi kemungkaran. Terutama kita pula sebagai seorang perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu, di mana tugas seorang ibu agar mendidik dan membentuk anak-anaknya agar senantiasa terjaga tauhid, akidah, dan perbuatannya, agar senantiasa membentuk anak-anaknya menjauhi segala perbuatan-perbuatan maksiat. Dan tugas seorang ibu itulah adalah tugas sepanjang masa. Baiklah, tidak ada yang indah, tak ada yang indah selain doa, tak ada awalan selain akhiran. Sekian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.